Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Nurdin, mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, baik, di slide pertama ini saya akan membahas tentang ruang lingkup penerapan PSAK 25, yaitu yang pertama pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, yang kedua akuntansi untuk A. Perubahan kebijakan akuntansi, B. Perubahan estimasi akuntansi, dan C. Koreksi kesalahan periode lalu. Dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif perubahan kebijakan akuntansi diberlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan. Nah, sekarang kita masuk kepada kebijakan akuntansi. Apa sih kebijakan akuntansi? Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Nah, yang berikut ada pun penetapan kebijakan akuntansi. Yang pertama, PSAK spesifik. Definisinya yaitu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku kebijakan akuntansi untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Yang kedua, tidak ada PSAK spesifik. Definisinya yaitu tidak ada SAK yang secara spesifik manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan atau andal, atau menyajikan, jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap. Yang berikut perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasinya andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga menerapkan kebijakan yang konsisten diperlukan. Nah, sekarang kita masuk kepada estimasi akuntansi. Apa itu estimasi akuntansi? Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam LK. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Yang kedua, banyak hal yang mempengaruhi elemen LK yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Dan yang ketiga, penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan LK tanpa mengesampingkan keandalannya. Nah, yang berikut yaitu perubahan estimasi akuntansi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Jadi, estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Perubahan estimasi akuntansi adalah yang pertama, penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, dan yang ketiga, oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan.
Baik, yang berikut lanjutan dari perubahan estimasi akuntansi, yaitu entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penyerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Nah, yang berikut yaitu pengungkapan perubahan estimasi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang A. berdampak pada periode berjalan, atau B. diperkirakan dan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Nah, yang berikut yaitu kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk suatu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang A. tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan B. secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penyerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi